Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan lanjutkan kembali materi tentang sedimentasi ya. Jadi di pertemuan 12 kemarin kita sudah mempelajari sedimentasi secara umum. Selanjutnya di pertemuan ini saya akan lebih menjelaskan tentang mekanisme dan juga perbedaan antara sedimentasi batch dan continue. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sedimentasi batch. Jadi, untuk memahami proses dari sedimentasi batch, bisa dilihat dari gambar 1 berikut ini. Di sini kita bisa lihat ya, jadi untuk sedimentasi batch itu kita bisa bayangkan bahwa kita akan memisahkan suatu suspensi padatan dalam cairan ya, itu misalnya di dalam sebuah wadah. Misalnya di sini katakanlah wadah berbentuk silinder ya yang cukup tinggi, kemudian kita masukkan campuran padatan atau suspensi padatan itu ke dalam wadah tersebut, kemudian kita biarkan partikel padatan yang terdapat dalam suspensi itu lama-kelamaan mengendap. Untuk proses sedimentasi batch, kita tidak ada pengambilan cairan jernih atau pengambilan sludge secara kontinu gitu ya, karena berbeda dengan yang proses kontinu nanti. Untuk yang sedimentasi batch, jadi ya prosesnya hanya kita diamkan di dalam suatu wadah sampai nanti pada akhir sedimentasi kita dapatkan 2 lapisan atau 2 zona gitu. Di mana zona itu terdiri dari yang cairan jernih dan juga endapan. Mungkin untuk lebih lengkapnya saya akan jelaskan lewat gambar 1 berikut ini. Ya. Jadi di sini misalnya ada suatu wadah, di dalamnya kita masukkan suspensi padatan ya. Jadi itu maksudnya adalah padatan yang tersuspensi di dalam cairan. Oke. Nah, ini pada kondisi mula-mula ini konsentrasi padatannya itu seragam di seluruh bagian silinder ini ya. Kemudian kita lanjut ke yang gambar B. Di gambar B di sini mulai terbentuk beberapa zona ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, ini sudah saya tuliskan untuk keterangannya. Untuk yang A ini adalah cairan jernih, sementara yang B itu adalah suspensi padatan, yang C ini adalah lapisan transisi ya, dari daerah suspensi tadi ke daerah yang endapan, sementara untuk yang D ini adalah endapan partikelnya. Ya, jadi di sini pertama-tama mula-mula itu seluruh partikel jatuh secara free settling pada suspensi zona B. Jadi pada saat awal, ketika kita awal memasukkan suspensi tersebut ke dalam suatu wadah, tadi kan konsentrasi padatannya kan dia merata ya di seluruh bagian wadah ini. Nah, kemudian setelah itu partikel-partikel yang terdapat di dalam suspensi ini mulai jatuh. Nah, jatuhnya secara free settling. Nah, karena konsentrasinya masih tinggi, jadi pada awalnya itu kecepatannya itu cukup tinggi. Mungkin bisa dikatakan bahwa kecepatan jatuhnya partikel itu adalah maksimum, ya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa partikel di zona B pada awalnya settle dengan kecepatan seragam. Ya. Jadi pada awalnya itu kecepatannya seragam, kemudian nanti lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, nanti zona A ini mulai terbentuk. Jadi zona A ini adalah zona cairan yang sudah mulai jernih. Kemudian zona D yang mengandung endapan partikel mulai terbentuk di bagian bawah. Nah, jadi di gambar yang B ini tadi kita sudah mulai lihat karena partikel-partikel dari suspensi itu sudah mulai jatuh, ini terbentuk 4 zona. Yang tadi pertama itu adalah zona yang cairan jernih, kemudian tetap ada juga di sini suspensi padatannya ya. Jadi dia di sini masih tetap bergerak. Kemudian di C ini ada lapisan transisi, tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian juga pada gambar yang B ini, endapan-endapan ini sudah mulai terbentuk.
kemudian kalau misalnya kalian perhatikan, ini ada Z, ini ada Z itu adalah ketinggian ya, ketinggian batas antara suspensi ini dengan cairan yang jernih ya. Jadi ini kondisi awal ini karena belum ada cairan yang jernih, maka Z-nya ini ya itu adalah setinggi suspensinya, ini bisa kita katakan sebagai Z0. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu pada gambar B ini, di sini kan sudah ada cairan yang jernih, berarti ketinggiannya dia mulai berkurang, jadi setinggi ini. Kemudian lama-kelamaan nanti semakin lama proses sedimentasinya, kan cairan yang jernih itu semakin banyak, jadi nanti Z-nya ini semakin berkurang lagi. Ini bisa dilihat Z-nya semakin berkurang. Nah, perlu diketahui bahwa Z ini juga berkurang dengan kecepatan yang konstan. Setelah itu, kita lanjut ke gambar yang C. Pada proses setting lebih lanjut, zona B dan C menghilang. Ya, jadi di gambar C ini kita udah bisa lihat bahwa zona B dan C ini sudah tidak ada lagi karena sudah semakin banyak partikel yang mengendap sehingga dia di akhir sedimentasi hanya terbentuk dua lapisan atau dua zona, yaitu cairan yang jernih yang A ini dan juga endapan yaitu zona D. Nah, ini nanti untuk yang kondisi akhir Z-nya itu adalah ketinggian si endapannya ini. Ya. Pada kondisi ini, kondisi di mana zona B dan C-nya sudah mulai hilang, ini disebut dengan critical point. Okay. Nah, di sini ada beberapa catatan, kita coba sedikit simpulkan ya, untuk masing-masing kondisi dari gambar A, B, C, dan D berikut ini. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk gambar A ini adalah suspensi awal yang konsentrasi padatannya itu seragam di seluruh bagian wadah. Kemudian yang bagian B ini adalah zona settling setelah waktu tertentu. Jadi setelah waktunya berjalan, itu mulai terbentuk 4 zona. Ya. Kemudian untuk gambar yang C, ini adalah kompresi zona D setelah zona B dan C menghilang. Jadi setelah zona B dan C menghilang tadi, yang endapannya ini, yaitu zona D, ini nih mengalami proses pemadatan gitu ya, atau proses kompresi. Dan yang terakhir di grafik gambar D ini adalah tinggi interface cairan jernih versus waktu settling. Jadi ini maksudnya adalah ketinggian Z tadi ya, Z versus waktu pengendapannya. Jadi di sini ada tinggi interface-nya ya, Z tadi, ada Z0, ZI, dan Z1, dan juga di sumbu X-nya ini adalah waktu pengendapannya. Berbicara tentang sedimentasi batch, pasti kan ada kecepatan jatuhnya partikel. Kita juga akan berbicara tentang yang namanya laju sedimentasi. Nah, laju sedimentasi itu pengertiannya adalah laju turunnya ketinggian batas antara supernatan dan slurry yang mengandung partikel padatan. Jadi itu maksudnya adalah laju turunnya ketinggian batas itu maksudnya Z ya. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa Z-nya itu lama-kelamaan kan menurun. Nah, jadi laju penurunan nilai Z-nya itu per satuan waktu itu bisa kita sebut sebagai laju sedimentasi. Oleh karena itu, di sini kita bisa lihat bahwa V1 rumusnya itu sama dengan ZI min Z1 per T1 min 0. Jadi rumus ini adalah berdasarkan dari gambar yang D di sini. Tadi itu adalah penjelasan tentang sedimentasi batch. Sekarang kita masuk ke sedimentasi kontinu ya. Jadi mungkin di pertemuan 12 kemarin saya sudah pernah sedikit menyampaikan bahwa salah satu alat yang umum digunakan di industri, salah satu unit sedimentasi yang umum digunakan di industri itu adalah thickener. Nah, thickener itu secara prinsip dia bekerjanya secara kontinu, ya. Jadi secara komersial
Proses sedimentasi itu dilakukan secara kontinu dengan menggunakan unit yang dinamakan dengan thickener ya. Jadi ini adalah skema dari thickener. Pertama-tama, ini umpan masuk melalui bagian tengah alat. Nah, jadi di sini di bagian tengah ini ada umpan masuk nanti dari bagian tengah dan dimasukkan hingga sekitar 1-3 feet di bawah permukaan cairan. Jadi misalnya permukaan cairannya di sini. Nanti kita masukkan umpan itu sampai cukup dalam, sampai sekitar 1-3 feet di bawah permukaan cairan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghindari gangguan. Karena kan kalau misalnya nanti umpannya itu posisinya terlalu atas, ya, misalnya masih cukup dekat dengan permukaan, takutnya nanti ada gangguan-gangguan dari luar. Karena kan ini thickener itu kan biasanya tuh dia terbuka ya, takutnya nanti entah itu ada gangguan berupa cuaca misalnya, atau gangguan-gangguan lainnya. Jadi kita pastikan fitnya itu masuk cukup dalam ya, sekitar 1-3 feet di bawah permukaan cairan. Kemudian padatan yang tersuspensi akan mengendap. Nanti padatannya dia akan mengendap, sementara nanti fluidanya atau cairannya itu akan bergerak naik ke atas, dan kalau misalnya dia udah cukup penuh, lama-kelamaan dia akan overflow. Overflow itu maksudnya nanti dia keluar di sini ya. Di sini ada jalur untuk aliran cairan jernihnya, ya. Kemudian sludge yang terkumpul dipadatkan di dasar thickener. Ya, jadi nanti di dasar ini kan udah terkumpul padatannya atau yang kita sebut sebagai sludge. Nanti dia dipadatkan, kemudian dipindahkan juga dengan bantuan rotating racks. Nah, jadi di sini nih ada rack or scraping mechanism. Di sini ada rack or scraping, nanti dia ini akan berputar ya. Racks ini salah satunya tujuannya untuk mengkompresi endapan. Ya, jadi selain mengumpulkan atau selain memindahkan padatan yang terdapat di dasar thickener ini, racks ini juga membantu mengkompresi endapan atau memadatkan endapan sehingga diperoleh sludge yang lebih padat dibandingkan hasil dari sedimentasi batch. Ya, jadi itu ini kalian bisa lihat secara umum ilustrasi untuk thickener bagian-bagiannya ya. Tadi di sini ada feed masuk, kemudian nanti aliran cairan yang jernihnya overflow dari sebelah sini, kemudian di sini ada rack-nya atau rotating racks tadi, kemudian sludge-nya nanti dikeluarkan dari bagian bawah. Sekarang kita sedikit berbicara tentang kapasitas thickener. Kapasitas thickener atau unit sedimentasi lainnya tergantung pada kemampuannya untuk menjalankan dua fungsi ya. Jadi thickener itu bisa kita ingin menjernihkan cairan dengan cara menghilangkan padatan tersuspensinya, atau kita juga bisa memadatkan sludge dengan menghilangkan cairannya. Ya, jadi itu dua fungsi yang mungkin kita inginkan dari proses thickening. Jadi apakah kita ingin mendapatkan cairan jernih atau kita ingin mendapatkan sludge yang cukup padat ya. Jadi ini adalah dua fungsi untuk thickener. Kemudian luas area unit sedimentasi itu akan menentukan waktu yang diperlukan oleh partikel untuk mengendap. Ya, jadi nanti ini akan pengaruh ya antara unit sedimentasi yang cukup luas dengan atau yang lebih kecil. Nanti itu akan mempengaruhi waktu mengendapnya partikel. Nah, jadi luas area sedimentasi ini atau luas area unit sedimentasi ini penting untuk menentukan kapasitas unit. Ya. Jadi dengan kata lain kapasitas unit itu kita juga bisa tentukan dari seberapa cepat waktu yang kita perlukan agar partikel itu bisa mengendap. Ya, jadi erat kaitannya antara kecepatan pengendapan partikel atau waktu mengendapnya partikel dengan kapasitas unit sedimentasi.
Kemudian untuk thickener, kedalamannya itu akan menentukan waktu pengendapan dan juga kapasitas thickeningnya. Ya, jadi pada thickener itu kedalamannya ini juga akan menentukan waktu pengendapan dan juga kapasitas thickeningnya. Jadi oleh karena itu, misalnya kita ingin merancang suatu thickener, kita harus benar-benar memperkirakan kedalamannya untuk mendapatkan waktu pengendapan yang kita inginkan gitu. Dan pada akhirnya nanti itu akan mempengaruhi kapasitas dari unit thickener tersebut. Ini kita masih berbicara tentang proses sedimentasi yang kontinu ya di dalam thickener tadi. Ini ada beberapa poin yang penting terkait dengan proses. Bagaimana sih proses penjernihan itu supaya berjalan dengan efektif, ya kan? Jadi di sini ada beberapa catatan bahwa agar proses penjernihan berhasil, kecepatan settling partikel harus lebih besar daripada kecepatan vertikal fluida. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan di sini kan tadi kan di dalam thickener itu kan ada partikel-partikel yang jatuh mengendap. Ada juga fluida yang bergerak ke atas karena kan dia nanti akan keluar overflow lewat aliran di atas ya kan. Jadi kan nanti ada partikel yang jatuh ke bawah, ada juga fluida yang bergerak ke atas. Nah, ini supaya proses penjernihannya berhasil, kecepatan settling partikelnya tuh harus lebih besar daripada kecepatan vertikal fluida. Sini ada penjelasannya. Apabila kecepatan settlingnya lebih lambat daripada kecepatan fluida ke atas, maka partikel akan terbawa oleh aliran overflow. Jadi kalau misalnya di sini kecepatan aliran fluidanya itu lebih cepat daripada kecepatan jatuhnya partikel, maka nanti partikelnya itu malah akan ikut terbawa ke atas dan akhirnya terbawa oleh aliran overflow. Akibatnya apa? Akibatnya nanti di aliran overflow ini kita tidak mendapatkan cairan yang jernih karena kita masih atau karena padatannya itu masih ikut terbawa oleh aliran overflow tadi, ya kan? Kemudian sekarang bagaimana kalau kecepatan settling partikelnya sama dengan kecepatan fluida ke atas? Ini juga tidak baik karena partikel ini akan tertahan di dalam cairan. Jadi partikel tersebut tidak mengendap, tidak juga terangkat. Jadi dia tetap tertahan di dalam cairan, ya, sehingga konsentrasi padatan pada clarification zone akan meningkat. Nah, clarification zone ini adalah zona di mana terdapat cairan yang jernih ya. Jadi kan kalau di thickener itu ada zona cairan jernih dan juga ada zona endapan. Nah, zona cairan jernih kalau misalnya partikelnya ini dia tertahan, pasti kan dia akan melayang-layang di cairan yang jernih tersebut ya kan. Dia akan melayang-layang di atas. Jadi di daerah yang di zona yang atas itu masih mengandung konsentrasi padatan yang cukup tinggi. Nah, konsentrasi padatan yang tinggi pada clarification zone ini bisa menurunkan kecepatan pengendapan. Pertanyaannya, kenapa kok kecepatan pengendapannya bisa berkurang? Ini saya coba jelaskan ya. Jadi kalau misalnya di zona yang cairan yang di atas itu masih mengandung banyak padatan, itu kan nanti ada kondisi yang namanya hindered settling. Ya, di pertemuan kemarin saya sudah sebutkan, saya sudah jelaskan apa itu kondisi hindered settling. Jadi kalau misalnya konsentrasi padatannya itu masih cukup banyak gitu kan, itu kan nanti ada gangguan-gangguan antar partikel padatan ya. Jadi nanti akibatnya kecepatan jatuhnya per partikel itu akan terhambat, jadi dia lebih lama mengendapnya. Nah, itu adalah penjelasannya ya. Jadi di sini konsentrasi padatan yang tinggi pada clarification zone ini akan menurunkan kecepatan pengendapan. Nah, akhirnya partikel akan terbawa oleh aliran overflow. Nah, jadi pada akhirnya kalau misalnya kecepatan settling partikelnya sama dengan kecepatan fluida ke atas, maka ini nanti pada akhirnya partikelnya itu juga akan terbawa oleh aliran overflow, yang dimana kita tidak bisa mendapatkan proses penjernihan yang sempurna. Ya. Jadi itulah salah satu syarat supaya kita mendapatkan proses penjernihan yang efektif ya.
bahwa kecepatan settlingnya itu harus lebih besar daripada kecepatan jatuhnya, maaf, kecepatan settling partikel harus lebih besar daripada kecepatan aliran fluida ke atas. Sekarang sebelum menutup pertemuan ini, saya mau sedikit merangkum perbedaan antara sedimentasi batch dan kontinu ya. Untuk sedimentasi batch, nah pada proses sedimentasi batch ini terdapat zona campuran antara partikel dan cairan. Jadi tadi kalau misalnya kita ingat lagi, mungkin kita kembali sedikit. Nah, di sini ya. Ini pada proses sedimentasi batch ini kan, ini dia ada zona di mana zona tersebut ini masih mengandung campuran antara cairan dengan padatan, ya kan? Nah, kalau di sedimentasi batch itu ada zona campuran antara partikel dan cairan. Sementara pada sedimentasi kontinu ini tidak terdapat zona campuran tersebut. Kenapa? Karena pada proses sedimentasi kontinu itu suspensi padatannya itu dia nanti langsung mengendap. Nanti padatan tersuspensinya itu langsung mengendap sehingga langsung terbentuk dua zona, yaitu zona endapan dan juga zona cairan yang jernih begitu. Kemudian untuk sedimentasi batch, sludge yang dihasilkan ini kurang padat. Sementara pada sedimentasi kontinu, sludge yang dihasilkan lebih padat. Sludge di sini maksudnya adalah endapan ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada proses sedimentasi kontinu pada thickener, itu kan tadi ada alat yang namanya rotating rakes. Nah, rakes itu kan salah satunya untuk membantu mengkompresi sludge-nya kan. Nah, jadi karena itu padatannya itu atau sludge-nya itu yang dihasilkan lebih padat, jadi lebih sedikit mengandung cairan. Nah, sementara kalau pada proses batch ini kan kita tidak memberikan gaya apapun, tidak memberikan tekanan pada sludge yang dihasilkan kan. Jadi pada sludge tersebut itu masih kurang padat jika dibandingkan dengan sludge yang dikompres dengan alat misalnya rakes tadi ya. Kemudian ini yang ketiga, ini adalah perbedaan yang paling jelas bahwa pada sedimentasi batch ini cairan jernih tidak dikeluarkan secara kontinu, sementara pada sedimentasi kontinu cairan jernih dikeluarkan secara kontinu ya. Jadi seperti tadi bisa kita lihat pada proses thickening, pada proses sedimentasi menggunakan thickener itu kan cairan jernihnya itu overflow ya kan, overflow dia mengalir keluar secara kontinu, sementara di proses batch tidak seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan proses sedimentasi batch dan kontinu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.